Saya dari kecil, kebetulan saya memang hidup di lingkungan pesantren, sehingga Umi dan Abah itu dari kecil sudah memberikan sounding dari kecil itu. Nanti kamu kalau habis SD mondok ya, gitu. Jadi sudah biasa seperti itu. Kalau habis SD menghafal Al-Quran, kalau habis SD mondok, dan sudah seperti biasa di lingkungan saya ketika SD itu pagi sekolah SD, sore itu kita kan TPQ. Iya, betul, kita TPQ. Kebetulan saya TPQ itu selesai di kelas 3 atau selesai di kelas 2 begitu. Jadi TPQ saya selesai, kemudian saya nggak boleh bolos kan, tetap harus ngaji terus. Akhirnya walaupun masih SD, saya itu lanjut ke jenjang seperti mengaji kitab kuning yang langsung masuk sekolah. Jadi kayak menghafal nadhom, tasrif, belajar nahwu, belajar fikih dari mulai SD. Tapi juga tidak mengurangi waktu bermain saya. Yang saya ingat sampai dari didikan Umi, saya juga masih sangat puas waktu merasa sudah sangat puas bermain gitu di waktu kecil. Berarti masa kecilnya bahagia. Iya, alhamdulillah begitu bahagia. Cuma memang Umi itu mendisiplinkan anak-anaknya, kalau waktunya belajar ya belajar, kalau waktunya main monggo. Tapi kalau waktunya sekolah ya sekolah. Waktunya sekolah diniyah ya sekolah diniyah, ndak boleh sekolah diniyah kemudian bolos begitu. Termasuk Umi adalah orang yang sangat disiplin ke anak-anaknya. Dan kalau waktu kecil, jujur kaula ini bukan yang kemudian menghafal Al-Quran dari umur TK, bukan. Umi itu didikannya semua menghafal Al-Qurannya setelah lulus SD. SD. Jadi SD itu kita cuma belajar untuk tahsin, untuk bagaimana memperbaiki makharijul huruf begitu. Lalu setelah lulus SD, barulah saya ditaruh di pesantren yang untuk menghafal Al-Quran gitu, di Jepara di Al-Isram. Kebetulan Umi saya dulu juga alumni pesantren itu, jadi di pondoknya Umi yang dulu. Setelah menghafal, setelah menghafal, karena saya menghafal itu selesai di sekitar umur 13 tahun menuju 14 tahun, kan nggak mungkin di rumah Mbak Mela ya. Jadinya saya harus melanjutkan lagi mondok. Saya Umi diberikan pilihan mau kemana. Oh, saya mau ngambil kitab saya mau ngambil kitab. Boleh, silakan ambil kitab, yang penting di Lirboyo. Yang penting di Lirboyo. Saya disuruh milih, saya milih di Pondok Pesantren Muhtadiat asuhan dari Mbak Yai Anwar, Mbak Anwar Mansur. Saya milih di sana. Dan sebenarnya pendidikan yang diberikan Umi kepada saya dan Mbak saya itu sama, Mbak Mela, tidak ada bedanya. Sama-sama setelah jenjang menghafal pasti kitab. Dan adik-adik saya pun juga sama. Quran dulu, baru kemudian kitabnya. Iya. Jadi saya mengaji kitabnya itu ke Mubtadi'at setelah menghafal Al-Quran selesai. Dan di Mubtadi'at ini mungkin ya, yang saya rasa paling banyak saya belajar tentang kitab ya di sini. Karena saya kalau dulu dipikir-pikir ketika masih SD ngaji kitab itu kan kayak nggak serius gitu ya. Kayak nggak serius. Yang dipikir tetap bermain gitu. Walaupun toh ngaji bangga bermain pikirannya. Tapi ketika sudah di Muhtadiat, saya sudah mulai agak besar kan. Jadi saya mulai fokus pikirannya untuk belajar. Nah, di situ belajar organisasi, saya belajar semuanya di Muhtadiat. Dan karena mungkin orangnya cerewet ya Mbak Mela ya, jadinya akhirnya karena terlihat cerewet, oh ini bisa masuk ke berbagai organisasi di Muhtadiat, kayak juga masuk ke forum-forum seperti Bahthul Masail, Musyawarah seperti itu. Itu karena mungkin kelihatannya memang si orangnya cerewet begitu. Itu kan cerewetnya bermanfaat nih. Cerewetnya baik. Tapi juga sebenarnya saya itu termasuk yang tertinggal Mbak Mela dari teman-teman saya. Saya itu kan dibilang kalau teman-teman saya semuanya mengajinya itu dari dasar ya. Jadi saat kelas 1, 2, 3, 4, 5 begitu. Saya itu kebetulan masuk Muhtadiat langsung ambil kelas 3 Tsanawi. Jadi loncat langsung ke atas. Kebetulan
pelajaran-pelajaran yang dulu yang saya dapatkan kan pas SD aja. Iya. Jadi saya merasa sangat tertinggal sekali. Banyak teman-teman saya yang sudah bisa membaca kitab, saya belum bisa. Tapi dari situ akhirnya saya semakin terpacu. Yang saya ingat betul ketika saya ikut forum Bahtul Masail itu, teman-teman saya sudah pada bisa baca kitab semua, saya belum bisa. Jadi kalau pas lagi cari ibarat begitu, saya cuma ikut nimbrung aja. Tapi saya tidak pernah absen. Saya tidak pernah absen. Kuncinya di situ nih, Neng. Saya tidak pernah absen. Dan saya itu orangnya kalau saya nggak bisa, ya yang penting saya nggak ngeribui lah. Apa yang saya bisa berikan, saya bisa berikan. Jadi semisal teman-teman saya itu butuh bantuan orang yang ngomong, saya bisa maju begitu. Tapi saya bener-bener menyadari bahwa kelas 1 aliyah saya belum bisa baca kitab sama sekali. Teman-teman saya sudah bisa semua, saya belum bisa. Tapi saya nggak pernah absen, nyari ibarat di kitab, saya tetap setiap malam ikut begitu. Dan mungkin berkah dari situnya, karena nggak pernah absennya itu, akhirnya tiba-tiba ketemulah di situ. Saya nggak tahu, moro-moro bisa sedikit memahami apa yang saya baca dari kitab yang tidak ada makna, tidak ada tidak ada maknanya. Iya, begitu. Gundulan gitu. Iya, gundulan.